Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat anak-anakku sekalian. Semoga sehat selalu. Pada hari ini Pak Gus akan menerangkan materi tentang fluida dinamis yang sebelumnya kalian sudah saya beri materi kemarin tentang fluida statisnya. Sebelum kita menginjak materi fluida dinamis ini, jangan lupa bantu Pak Gus untuk subscribe, like, and share. Biar nanti dalam video-video selanjutnya kalian tidak perlu saya kirimi linknya, jadi langsung otomatis bisa mendeteksi sendiri ya. Terus silakan bantu share ke teman-temannya biar bermanfaat untuk teman-teman kalian di luar sana. Oke, selanjutnya bagaimana fluida dinamis ya. Kalau kemarin itu fluida statis ya, fluida yang dalam keadaan diam ya atau tidak bergerak. Pada hari ini Pak Gus akan menerangkan tentang fluida dinamis, yaitu fluida dalam keadaan bergerak ya. Pada saat fluida dalam keadaan bergerak, apa saja hukum-hukum yang berlaku di sana? Ini saya terangkan satu persatu secara detail, silakan diperhatikan. Hukum-hukum dasar fluida dinamis. Yang pertama, hukum kontinuitas ya. Pada hukum kontinuitas ini nanti kita akan mengenal yang namanya debit air. Apa itu debit air? Kalau kalian bisa memperhatikan di dalam pipa, misalkan pipanya ini ya, keran gitu ya. Keran itu kan ada pipa yang dari sumber air. Nah, di dalam pipa itu pada saat mengalir air di dalamnya, ya, air yang mengalir itu disebut jumlahnya adalah volume air, ya. Besarnya volume air yang bergerak setiap detiknya itu namanya debit air, ya. Debit air adalah besarnya volume air yang mengalir tiap detik, atau disimbolkan dengan rumus V per T, ya. Kemudian di dalam debit air ini, di dalam pipa itu kan bermacam-macam luasannya, ya kan? Ada yang pipanya kecil, luasnya kecil, pipa yang besar, luasnya besar, ya. Berarti di dalam debit air ini juga akan berlaku rumus luas alas kali kecepatan arus air itu. Jadi rumusnya adalah V sama dengan A kali delta A kali V. V itu adalah kecepatannya ya. Jadi kita punya dua persamaan di sini. Kemudian hukum kontinuitas yang kedua adalah gambarnya ini, perhatikan. Apabila pipa itu kita sambungkan ya, ada pipa besar dan pipa kecil. Nah, nanti secara hukum kontinuitas nanti berlaku pada saat ini kecepatan air masuk kita anggap V1. Kemudian luasan yang ada di sini adalah A1. Di ujungnya yang pipa kecil itu akan keluar V2 dengan luas penampang A2. Artinya di sini kita berlaku bahwa debit air yang masuk itu sama dengan debit air yang keluar. Ya, kalau kita masukkan dalam persamaan I1 sama dengan V2, nanti akan muncul A1 V1 sama dengan A2 V2. Di sini nanti kalian bisa membayangkan ya dalam persamaan debit ini. Kalau pada saat misalkan kita bermain selang ya, bermain keran itu selang. Nah, pada saat air itu kita nyalakan, kemudian pipa apa? Istilahnya apa itu pipa ya? Pipa itu kalau kita buat dibiarkan saja itu nanti mengalirnya itu lambat. Pada saat kita perkecil luasannya, ya, luasannya kita perkecil, dia akan semakin kecepatan semakin tinggi atau semakin jauh jarak. Artinya dalam persamaan debit ini, debit 1 dengan debit 2 ini adalah sama. Nanti berlaku semakin besar semakin besar luasnya, berarti dia semakin kecil kecepatannya berdasarkan persamaan ini ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita nanti juga akan mengenal tentang hukum Bernoulli. Kita sudah tidak asing dengan nama hukum Bernoulli. Di dalam hukum Bernoulli ini beberapa asas yang menjelaskan. Yang pertama adalah gambar ini, perhatikan. Di dalam pipa ini pada ketinggian yang berbeda
ya, bentuknya seperti ini tadi. Nah, ini pada kecepatan awal V1 pada tekanan P1 setinggi H1. Kemudian ini keluar airnya dan pada tekanan P2 V2 kecepatannya ketinggiannya adalah H2. Ini nanti berlaku persamaan Bernoulli. Persamaannya berapa Pak Gus? Ini P1 plus setengah ru V1 kuadrat plus ru GH1 sama dengan konstan. Artinya konstan adalah bahwa persamaan pada awal ya sama dengan persamaan pada akhir. Ya, kalau saya tuliskan lagi adalah P1 plus setengah ru V1 kuadrat plus ru GH1 sama dengan, ya saya tuliskan di sana, P2 setengah ru V2 kuadrat plus ru GH2 seperti itu. Kemudian lanjutnya kita nanti setelah dihubungkan antara kondisi awal dan kondisi akhir dalam persamaan ini nanti akan muncul delta P. Perubahan pada tekanan itu sama dengan setengah rho dalam kurung V2 min V1 ya dikuadratkan plus rho G dalam kurung H2 min H1 seperti itu. Ini jadi persamaan ini. Nah, setelah kita mengenal azasnya ini, kita juga akan mengenal yang persamaan teorema Torricelli. Teorema Torricelli. Bagaimana Pak Agus itu? Nah, ini gambarnya. Di dalam gambar ini saya misalkan ini adalah sebuah tong besar, kemudian ini diisi air. Ya, setelah diisi air, kemudian di tengahnya atau di bagian samping ini diberi lubang. Apa yang terjadi dengan air itu? Apa yang terjadi dengan air itu? Ya betul, airnya akan bocor keluar. Ya. Nah, dengan keluarnya air ini, otomatis di sini punya kecepatan, ya kan? Ya betul ya, punya kecepatan. Kemudian jatuhnya air ini nanti akan menempuh jarak x terhadap titik tong itu. Ya, di dasar tong ini, kalau kita tarik, ini ada X. Yang besarnya berapa Pak Agus ini nanti kita coba cari rumusnya. Nah, di sini nanti pada saat kita ingin mencari V, ya masih ingat kemarin gerak vertikal ya, rumus gerak vertikal ke bawah sama sistemnya dengan ini. Ini adalah proses gerak jatuh bebas air ya. Gerak jatuh bebas air. Kalau kita ingin mencari berapa besarnya V yang ada di titik ini, rumusnya adalah ini, akar 2GH2. Ingat, H2 adalah ketinggian dari titik ini terhadap permukaan. H2 diukur dari ketinggian titik lubang ini terhadap permukaan air. Ini ya. Kemudian berapa besar X-nya? X adalah jarak jatuhnya air ke tanah. Nah, ini rumusnya adalah sama dengan 2 akar H1 kali H2 ya. Nih nanti silakan kalian coba dibuka bukunya lagi ya, dicoba bukunya dibuka. Nah, penurunan rumusnya itu seperti apa nanti biar lebih paham ya. Saya kira untuk nomor 2 ini cukup. Selanjutnya tentang penerapan hukum Bernoulli. Di dalam penerapan hukum Bernoulli ini nanti ada beberapa, misalkan pada pipa venturimeter. Apa pipa venturimeter? Pernah dengar ya? Belum. Nah, pipa venturimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran. Nah, biasanya diletakkan di apa itu? Pump itu ya, pump itu kan ada alat yang dimasukkan di dalamnya, itu nanti akan menandakan laju aliran. Nah, ini sistem kerjanya seperti ini. Nah, nanti pada saat ini ada kecepatan air yang bergerak di pipa ini, nanti akan muncul ketinggian H di sini. Nanti ini menentukan bahwa kecepatan V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan ru GH. Ya, jadi silakan nanti ini dibuka lagi bukunya. Jadi terkait dengan pipa venturimeter, nah, kita bisa mencari kecepatan yang ada di aliran ini. Kemudian yang kedua, pipa pitot. Apa pipa pitot?
Pipa pitot ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju gas atau laju udara. Ya. Jadi di dalam alat pitot ini dilengkapi dengan air raksa di dalamnya. Ada air raksa. Nah, di sini pada V1 ini 0 karena di sini ada alat yang menghalangi geraknya kecepatan di sini sehingga V1 sama dengan 0 ya. Sehingga kita nanti bisa mencari V2. Berapakah besarnya V2 nanti bisa terukur di sini. V2 sama dengan akar 2 Rho absen GH per Rho. Rho absen ini adalah air raksa ya, masalah jenis air raksa, kemudian Rho sendiri adalah air. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian bukan air ini ya, ini bisa gas, ini bisa. Kemudian saya lanjutkan gaya angkat pada pesawat. Gaya angkat pada pesawat. Jadi penerapannya itu ada 3 yang saya beri penjelasan tadi. Saya ulangi ya biar jelas ya. Pipa venturimeter, alat pipa pitot. Yang ketiga adalah gaya angkat pesawat. Bernoulli dulu pernah membuat rumus awal itu. Sudah ada pikiran bahwa di dalam persamaan Bernoulli ini nanti akan bisa mengangkat sebuah beban besi yang sangat berat, bisa terbang ke angkasa atau ke udara. Nah itu ya, pada saat itu teknologinya masih belum canggih, akhirnya rumus itu berjalannya waktu ya, akhirnya dikembangkan dengan ilmuwan yang lebih keterbaruannya ya, teknologi sudah mulai lengkap, akhirnya muncullah pesawat terbang ya. Jadi proses pesawat terbang itu sejak awal itu sudah ada. Nah ini sistem gaya angkat pesawat itu bagaimana? Itu terletak pada sirip yang sampingnya itu. Nah di sampingnya itu kan bisa membuka begini, bisa menutup begini. Nah ini fungsinya adalah bahwa pesawat itu akan naik dan turun. Ya ini. Kemudian pada saat di sirip pesawat ini nanti akan ada yang dari atas itu adalah tekanan P2, kecepatannya V2, kecepatan anginnya. Kemudian yang dari bawah itu adalah tekanannya P1, kecepatan anginnya adalah V1. Ini adalah arah panah menunjukkan angin. Pada saat pesawat itu naik ke atas, itu kita harus bisa merubah. Dalam posisi merubah ini, saya harapin ini akan merubah bahwa P1 lebih besar dari P2, kecepatan V1 sama kurang dari V2, nanti pesawat akan terbang. Nah, terus pada saat pesawat turun apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa memainkan pada sirip ini sehingga muncul P1 kurang dari P2, V1 lebih besar dari V2 ya. Terus bagaimana kalau pesawatnya mendatar? Kalau pesawatnya mendatar berarti ya P1 sama dengan P2, V1 sama dengan V2. Nah, di sini syarat-syarat itu harus terpenuhi. Ya. Yang penting kita paham, oh, kok ada pesawat bisa terbang? Apa? Kok bisa? Pertanyaannya muncul. Kok bisa dan seterusnya. Nah, kalau kita nanti bisa mempelajari ini, nanti kita akan paham. Oh, iya, ternyata ini dan sebagainya. Itu ya. Nah, mungkin untuk materi fluida dinamis uraian yang singkat ini bisa membantu kalian untuk belajar lebih dalam lagi di dalam buku kalian. Nah, semoga bermanfaat, barokah. Saya mohon untuk dibantu teman-teman di luar sana untuk bisa memperoleh materi-materi ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat kalian.